Ya. Saya akan share record dulu. Jadi hari ini di planning 22 Januari, ya. Apa yang akan kita bicarakan? Yang pertama, terima kasih ya untuk mahasiswa antusiasnya dalam melakukan brainstorming, soal brainstormingnya. Dan saya belum menilai semua ya, karena saya fokus pada satu hasil, kemudian bagaimana melakukan tindak lanjut supaya mahasiswa juga belajar deep learning-nya ya. Jadi tidak hanya dari sisi administrasi penyelesaian tugas, tapi benar-benar belajar bagaimana mendapatkan keilmuan deep learning-nya ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi ini saya share dulu materi atau apa yang akan kita pelajari. Jadi saya belum lihat di Evelyn itu kemarin tadi siang jam berapa? Jam 12-an itu masih 2 orang ya. Masih 2 orang ditambah 2 yang dari email begitu. Jadi baru 4 dari 14. Jadi masih 10 yang belum. Nah, sehingga saya fokus pada hasil teman-teman supaya yang sudah ada supaya saya bisa mengulas ya. Mengulas dan bagaimana melakukan tindak lanjut, bagaimana belajar deep learning itu sendiri dari yang mahasiswa gunakan ya. Jadi sampai sejauh ini kita belajarnya tidak membuat arsitektur ya. Boleh ya mungkin dengan coba-coba gitu bisa ya, tapi pada prinsipnya kita masih menggunakan. Semoga Pak Surya nanti akan mengajari ya bagaimana membuat yang kita tahu tidak asal trial and error, tapi juga ada alasannya kenapa milih itu, ya kenapa milih arsitektur tersebut. Nah, dari kegiatan brainstorming tugas ya, apa waktu itu tugasnya ini supaya nyambung ya Pak Prof. Darmawan, Prof. DU, itu mahasiswa harus ngerjakan soal dengan data yang tergolong big begitu ya. Nah, tergolong bignya itu gimana mereka harus cari dan apakah itu tergolong big juga ada ukurannya. Nah, kenapa saya milih yang big? Karena supaya deep learning-nya itu make sense ya. Ngapain kita pakai data kecil kalau pakai deep learning gitu. Itu misalnya. Jadi kompleksitas data itu juga menjadi indikator untuk menyelesaikan tugasnya ya. Dan kemudian mahasiswa bebas memilih dan kemudian ada alasannya mengikuti indikator dari CPMK begitu dan saya bersyukur mahasiswa kayaknya terpancing ya karena ada ukurannya gitu mengejar sampai bisa maksimum. Nah, sejauh ini kita ketahui seperti di machine learning ketika menyampaikan hasil dengan PDF itu dibaca oleh si AI itu lebih bagus, lebih penilaiannya dia lebih bagus karena mungkin memudahkan untuk menyesuaikan antara file yang indikator dengan file penilaian, begitu ya. Oke, nah kemudian uh, kita akan tindak lanjut. Nah ini serunya tindak lanjut ini, kita akan mempelajari arsitekturnya itu cara kerjanya gimana dengan inisiatif dari yang sudah diambil, model arsitektur yang sudah diambil, kita telusuri dengan bantuan AI tentunya ya supaya cepat begitu ya. Dengan itu mahasiswa bisa langsung link and match ya. Kenapa arsitektur yang dipakai itu dengan bantuan AI dijawab ya kan. Tetapi kemudian kok begini begitu. Nah itu juga dibantu. Kemudian teman-teman menguraikannya. Target selanjutnya ke sana. Mumpung dosen-dosen lain belum ada tugas, jadi saya memberi 2 hal itu ya.
supaya overview, kemudian langsung pakai teorinya buat dan seterusnya bisa langsung dituntun dari AI begitu ya. Dan kemudian sejauh mana teman-teman bisa mengeksplor ya. Mari kita lihat punyanya Togap Parnikotan full point ya. Hore. Karena sudah full point dan tadi kurang 10 menit punyanya si siapa? Nathan juga dapat 4 ya. Kemarin sudah ngumpulin dapatnya 3 semua. Saya info ya, saya cek ya, info yuk dikejar begitu ya. Nah, supaya semangat ya untuk menyelesaikan tuh kalau mengerjakan tugas itu yang nilainya yang bagus dulu gitu supaya semangat kan. Dan tanpa intervensi saya, biarkan AI yang menilai begitu. Nah, apa tugasnya kemarin ya? Singkatnya ada cari data dan si ini kita akan menelusur satu dan kemudian selanjutnya pembahasan deep learning itu sendiri lewat kasus yang dipelajari oleh Togap nih. Ya, dia menggunakan credit card transaction dataset dari Kaggle begitu. Ya. Dan kemudian indikator-indikatornya apa ya dari soalnya ya. Itu kemarin sudah saya tunjukkan. Google Colab-nya ini saya download juga untuk memberikan penilaian ya. Kemudian dia memberikan penjelasan mengikuti format penilaian ya. Misalnya analisa data dan justifikasi ilmiah terhadap kredit card ini dengan indikatornya apa? Tergolong big data misalnya. Nah, ini diterangkan ya. Dan dijelaskan data dari Kaggle berisi kredit card 284.807 ya. Ini saya transaksi dengan 30 fitur numerik terdiri dari 28 fitur hasil PCA ya, dengan fitur time dan fitur amount serta label kelasnya 0 dan 1. Nah, yang menarik jadi 30 itu tadi 28 plus ini ya. Nah, yang menarik adalah ini hasil PCA kemudian baru diolah. Nah, jadi si Kaggle itu menyediakan data untuk pembelajaran di mana informasi aslinya, data asli itu tidak diberikan, memang sengaja disembunyikan ya. Jadi dengan PCA maka jadilah 28 fitur untuk membangun algoritma bagaimana melakukan atau mendeteksi suatu transaksi kredit ini itu normal atau fraud. Ya, fraud berarti ada hoax lah atau ada penipuan gitulah ya, ada faktor penipuan. Begitu ya. Seperti di S2 yang lalu saya share di grup S2 itu ada studi eksplorasi data misalnya ya, itu dari data di perusahaan di Indonesia yang ternyata terlihat ada terindikasi fraud misalnya ya, tapi tidak pakai deep learning ya, pakai cara yang lain. Oke, di sini dijelaskan ya bagaimana hasil eksplorasi data karena memang permintaannya begitu. Tidak imbang, extreme class imbalance dengan transaksi fraud hanya sekitar 0,17 dari keseluruhan data, ya kan? Ya, dari sisi real fraudnya hanya 0,17 baguslah, gitu ya. Kalau misalnya sama yang fraud dengan yang normal itu berimbang, nah itu bahaya itu malahan secara real kan. Berarti 50% penipuan itu kan ngeri. Nah, gitu ya. Nah, itu terjadi di data yang dari di Indonesia pernah terjadi ya. Tapi bukan data bukan data transaksi kredit. Oke, jadi
secara apa? Secara real ini bagus ya, karena hanya 0,17%, transaksi normalnya itu lebih dari ya, maksudnya 99% ya, lebih itu sudah aman ya, hanya 0,17% itu atau kurang dari 1% ya yang fraud. Oke. Nah, kemudian bagaimana karakteristik datanya dijelaskan dengan baik, misalnya ukuran struktur data gitu ya, terus jumlah fiturnya berapa, ada pelabelannya, tipe datanya dijelaskan, potensi big datanya bagaimana. Nah, itu di alasannya disampaikan. Jadi kenapa full point sesuai dengan indikator yang diminta ya. Kemudian identifikasi permasalahan dan justifikasi deep learning-nya. Jadi saya memilih big data ya biar deep learning ini bermakna begitu ya. Kita pakai deep learning itu bermakna. Jadi karena datanya harus kompleks dulu ya. Kemudian kalau spesifikasi ilmiah, kenapa pakai deep learning kok enggak machine learning begitu. Nah, ini ada batasannya ya. Ada aspek non-linear, feature interaction, ada data besar, generalisasi pola kompleks begitu, itu bisa dijelaskan lewat deep learning. Nah, jadi komponen-komponen itu dijelaskan dengan baik karena ada pada soal yang lalu, kemudian ini juga dijelaskan. Saya yakin sekalipun dibantu dengan AI nggak masalah ya di sini dalam penugasan teman-teman supaya bisa cepat nggak pikir sendiri ya, itu bisa menceritakan dengan baik ya dibantu AI. Ya kan nanti dunia kerja juga minta AI juga ya teman-teman untuk menyelesaikan dengan AI juga nggak masalah. Oke, so kemudian juga analisis fiturnya ya dikatakan tidak punya makna langsung betul ya. Kemudian ada missing value tidak ditemukan, noise-nya itu yang menyangkut fraud, hampir menyerupai transaksi normal begitu ya. Jadi kemudian karena persentasenya kecil itu justru bagaimana yang fraud itu bisa ditunjukkan oleh model. Nah, gitu ya. Karena dia sangat kecil, gitu. Kalau modelnya enggak ya kan, enggak maka mungkin susah ditunjukkan. Mungkin kalau misalnya enggak terindikasi, ya bisa jadi begitu. Oke. Kemudian tentang tantangan scalability juga dijelaskan kalau data besar itu yang tradisional bisa lambat ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian nah ini yang menarik, rancangan arsitekturnya tentunya dengan bantuan AI ya dipilih ini. Nah nanti bagian kedua kita akan menelusur ini. Dari mana itu? Dari coding yang dibuat oleh Tokat ya. Codingnya mungkin dikasih data terus dia ngerjain gitu kan. Ya, kemudian diturunkan penjelasannya seperti ini. Ya, dengan konfigurasi 3 hidden layer dan 128, 64, 32 layer. Ya. Terus ada maksudnya, ya nanti kita cermati. Aktivasi relu, bagaimana pada hidden layer, kenapa begitu dijelaskan. Kemudian ini secara umum atau ringkas, ya. Kemudian ada batch normalization, drop out, gitu ya. Nah, itu jelaskan apa yang terjadi dengan codingnya. Nah, bagaimana itu nanti mencermati, ya. Nah, itu akan menjadi tindak lanjut. Nah, karena ini Togat D, saya memberi pertemuan hari ini sebagai Togat D, jadi karena materinya fokus untuk bagiannya Togat, begitu, maka saya menjelaskan bagian deep learning yang terkait ini secara lebih dalam begitu ya. Dan di sini
penentuannya ada kenapa ya, kenapa kok milih arsitektur deep learning yang DNN atau dikatakan multi layer perceptron ya. Nah, ini ada gambar arsitektur yang semacam ini ya, gambarnya cantik. Ada lagi gambaran yang lain ya, ini sudah digambar dengan bagus ya. Nah, saya mungkin bisa menunjukkan sedikit cara gambar yang lain ya. Oh, gimana sih caranya dapat gambar ini? Begitu dengan bantuan LaTeX misalnya, begitu ya. LaTeX itu yang bagaimana ya? Dengan gambar kita pakai yang online ya. Begitu. Nanti kita coba supaya mahasiswa juga bisa bereksplor sedikit ya, bagi yang mungkin ingin menampilkan tapi tidak gambar satu-satu kotaknya begitu ya. Sekarang ada banyak algoritma ataupun platform yang bisa digunakan untuk menggambar arsitektur deep learning untuk variasi macam-macam. Sebenarnya ada siapa tuh Jordi kemarin nemu ada satu software ya, neuronnya berapa, terus berapa hidden layer ya, terus langsung dibuat tuh jadi bagus gitu. Itu ada, saya lupa namanya apa. Oke, kemudian di sini dijelaskan tahapannya ya. Tapi what is going on here ya, itu yang nanti bagian kedua akan kita cermati. Oke, jadi di sini sudah menjelaskan ya pokok-pokok penting, kemudian dari ini semua. Nah, kita tentunya tidak boleh cukup puas dengan apa yang sudah diberikan sekalipun nilainya 4, tetapi untuk bisa mencermati secara lebih dalam arsitektur yang ada ya, itu kita akan menelusur secara mungkin lebih detail begitu ya bagian ini. So, ya, jadi ini sudah ada ringkasannya begitu ya, terus implementasi bagaimana, terus ada potongan programnya begitu. Dan ini menunjukkan tahapan yang dilakukan di dalam coding ya, kemudian arsitektur. Nah, ini jantungnya di sini. Nah, ya. Terus nanti kita akan pelajari paling tidak apa itu dense, apa itu batch normalization, kenapa begitu ya. Dan ini hampir sama nih kalau kita lihat dense batch normalization drop out. Dense batch normalization drop out. Gitu ya. Jadi kita nanti menelusur apa yang dikerjakan di situ. Kemudian loss function-nya yang digunakan binary cross entropy ya. Apa itu begitu ya. Jadi kita tidak boleh hanya cukup ini saja begitu. Ya, kita tahu kenapa binary cross entropy karena ya hanya 2 kelas misalnya, dan selanjutnya kalau hanya 2 kelas adakah yang lain, atau terus optimization Adam itu ngapain ya, itu kita akan telusur ya. Dan kemudian bagaimana melakukan konvergensinya. Ini ada namanya early stopping atau teknik wajib begitu ya. Nah, saya belum sampai ke sini mencermatinya begitu. Evaluasinya juga artinya formulasi apa yang digunakan di situ supaya kita tahu nanti menerjemahkan hasilnya itu, sekalipun juga dibantu oleh AI juga. Dari evaluasi ya, ada precision, recall, F1 score, dan ROC dan AUK yang biasa sudah kita gunakan, sehingga dikatakan deteksi fraudnya sangat baik ya. Terus dibicarakan kok nggak logistik regression ya, toh yang bisa dipakai untuk klasifikasi ya. Ingat, logistik regression bisa untuk klasifikasi, bisa juga untuk regresi ya. Katakan performa lebih unggul. Nah, mestinya ada pembuktiannya ya, nanti boleh ditambahkan ya untuk lebih lanjut lagi. Jadi pasti di sini ada
apa ya, bolong-bolongnya. Metrik yang digunakan, terus hasilnya apa, di situ ya, sehingga ada apa interpretasinya dan hasilnya seperti ini. Jadi sudah memenuhi ya. Bahkan di sini ada perbandingan. Oh, sudah ada ya perbandingannya. Coba ya. Kita lihat sekilas ya codingnya itu. Sudah saya download sih sebelum ke coding. Jadi kalau kita cermati cara penyajiannya seperti itu ya. Kemarin ada yang pakai breast cancer, saya belum cek lagi apakah sudah diganti apa tidak. Karena menurut AI juga ya belum cukup big, belum tergolong big maksudnya ya. Bentar. Kita mestinya ada di ini ya. Ada di karena saya bukanya kan harus pakai Colab juga. Hasil nilai di situ, tambahkan lagi drive-nya untuk menuju ke codingnya ya. Sudah saya download supaya nggak terlalu lama. Tadinya saya ingin menunjukkan apa dengan data saya, tapi lebih baik pakai hasil mahasiswa, kemudian bagaimana kita mengupgrade ya gitu ya untuk atau kajian secara teoritikal di learning-nya itu bagaimana begitu ya. Ini entah, oh enggak ada ya. Contoh update pelaporan. Nah, itu nanti ada contoh update-nya, teman-teman bisa lihat brainstorming phase 1. Nah, ini ya. Saya tidak running, tapi ini saya masukkan ke mana? AI gitu ya. Untuk memberikan penilaian TOGAP maupun hasil pelaporannya. Ya, jadi collab-nya, kemudian pelaporannya begitu supaya lebih lengkap. Nah, ya. Ini internet agak ini. Jadi sambil menunggu ya, sambil menunggu tadi kan kita di ketutup toh. Harusnya kan tadi nilai TOGAP sesuai tabel AI. Ya. Nah, ini penilaiannya. Tadi kita sudah lihat laporannya ya. Sekilas, sekarang penilaiannya bagaimana? Sama aja. Jadi dengan ya paling tidak kalau dosen-dosen nantinya tidak care dengan versinya OBE misalnya, tapi lebih pada substansi, paling tidak kita punya tabungan ya, contoh penilaian seperti itu ya. Nah ini ringkasannya dipilih tepat, alur end-to-end, analisis, seluruh luaran. Jadi ini tanpa intervensi saya, begitu, ini penilaiannya, komentarnya begitu ya. Yang lain belum, jadi baru hanya 2 yang saya lihat. Nah ini ya evaluasinya terhadap rubrik ya, karena ada rubriknya kalau di CPMK-nya itu penguasaan konsep teoritis, kemudian perancangan arsitektur modelnya, sesuai data ya, alternatif ada dibahas, evaluasi terhadap rubrik, kesesuaian dengan sangat baik, semuanya sangat baik ya, begitu ya, evaluasi terhadap rubrik dan seterusnya. Oke, so itu
catatan akademik optional untuk umpan balik, ada konsistensi OBE sangat baik, analisis imbalance dan metrik, refleksi etika jarang ditemui sekomprehensif ini. Oh, ya ini ya karena ada pembahasan etika karena tentang apa penipuan ya atau dibahas di situ ya bagus ya. Jadi bahkan dikomentari dapat ditambah eksperimen atau threshold tuning, cost sensitivity learning, begitu ya. Interpretasi SHAP/LAM bisa memperkaya aspek etika dan transparansi. Ini saya belum tahu ini. Ya boleh nanti ditanyain. Kesimpulannya melampaui seluruh indikator OBE pada mata kuliah deep learning layak dijadikan contoh rujukan atau benchmark untuk penilaian tugas serupa gitu ya. Makanya saya pakai ini gitu dan percayalah kalau AI itu menilai selalu bagus. Bagus, sangat bagus kecuali kalau nggak bisa atau apa melanggar indikatornya terlalu banyak ya bisa jadi. Jadi ini sudah terpenuhi. Yang etika itu tadi dibahas seperti apa sih? Nah, ya, yang dibahas seperti apa ya? Jadi ini laporan OBE. Amin. Nah, ini yang punya Regina belum full point kemarin. Jadi entah sudah diperbaiki atau tidak saya belum cermati. Ya, semoga sudah ya. Ganti data lagi ya. Oh, dua mata kuliah datanya beda-beda semua, ya kan? Ya nggak apa-apa karena tantangannya beda. Oke, jadi mana sih yang ngomong soal ini etika, evaluasi performa, perbandingan, training. Ya ini saya katakan bisa untuk tesis ya, asal diperkaya apa ya, nanti entah modelnya, entah apa ya. Kemudian apa matematikanya juga sudah saya beri contoh, nanti bisa digunakan. Refleksi etika tanggung jawab dataset telah dianonim, jadi ini masalah etikanya, tidak mengandung informasi identitas pribadi, sesuai prinsip privacy by design and data minimization. Jadi memenuhi ketentuan lisensi Kaggle untuk kepentingan akademik ya. Kemudian potensi bias model tetap ada akibat ketidakseimbangan data. Kemudian sifat model deep learning yang bersifat black box dan seterusnya. Jadi masalah etika ini dibahas, legalitasnya juga begitu ya. Data secara bertanggung jawab, tidak digunakan profiling individu, pengambilan keputusan hukum otomatis, tanggung jawab akademik juga dipenuhi, reproducibility, terdokumentasi source code-nya, hyperparameter dicantumkan ya. Jadi kalau ini dibantu AI boleh dikata dia menjelaskan dirinya sendiri kan. Jadi lengkap begitu. Itu sebabnya teman-teman saya minta untuk pakai AI supaya cepat tetapi juga belajar banyak begitu ya. Dengan CPMK yang dikehendaki. Ada dampak sosial, dampak positif, negatif, risiko penggunaan, ya mungkin bisa ada gagal mengenali pola fraud baru, ya kan? Kenapa itu? Ya, misal nih, ya jadi data ini dengan fitur-fitur yang sama, yang asli, itu kan tadinya tersembunyi yang asli. Yang kita analisis kan PCA, data yang sudah di PCA-kan. Ya. Kemudian berarti yang data baru juga harus masuk dalam pembuatan PCA lagi gitu. Ya. Kalau tidak ya bisa jadi seperti ini yang terjadi. Model gagal mengenali pola fraud baru. Ya, kemudian ada risiko etika, risiko sistematik,
itu over reliance pada AI, kurangnya kontrol manusia dan seterusnya. Ini kalau ditelusur lagi khusus yang bagian ini bisa diceritakan dengan lengkap ya. Jadi kalau mau cepat ini apa Toga bisa memaksimalkan hasil ini ke tesis begitu. Nah, karena fokus data itu begitu ya. Nah, jadi ini kira-kira ya cara penyajiannya sangat ini sangat bagus. Nah, tapi karena itu tadi ya AI sangat menyukai dari pengalaman di mesin learning sangat menyukai untuk penyajian pelaporan dalam bentuk PDF dan kemudian kita rapikan. Nah, itu ya. Nah, so jadi saya harap teman-teman juga semua seperti ini ya, tapi mungkin kadang mengingat waktu bisa jadi ya paling dapat 3 untuk semua misalnya. Yang paling krusial adalah kalau datanya tidak mewakili. Nah itu eh, penting ya, algoritma di deep learning itu dibangun gara-gara data yang big gitu. Tapi bisa diujikan ke data yang tidak big begitu untuk memberikan insight dari algoritma yang dibangun. Nah, kita masuk ke bagian kedua, semoga dapat dipahami apa ya? Septrian, Septrian nih. Jelas nggak Septrian Nita Lase? Karena di tempat yang jauh. Izin Prof, jelas Prof. Oke, terima kasih. Ya, jadi begitu ya. Ini kita akan masuk bagian yang benar-benar deep learning. Oh, tadi saya katakan ya, bagaimana melakukan peningkatan sekalipun nilainya maksimum. Tadi kita sebentar di sini ya, misal nih ya, oh tadi sudah ada gambarnya ya. Kemarin saya lihatnya nggak ada gambar. Jadi diberi ini nih misalnya ya, cara catatan tambahan, cara gambar arsitektur. Ini diberikan ternyata di bawah tadi ada saya belum lihat. Nah, terus kan enggak mungkin nih kita kasih arsitektur kok begini ya kan? Ya, ada yang pakai seperti itu tadi ya, pakai flowchart seperti itu. Maaf. Ini kok yang ini. Nah, nih slide view ya. View slide show. Nah, ya. Jadi kalau hanya algoritma ini itu nggak menarik ya, nggak enak gitu kan ya. Nah, terus saya terpikir gimana ya caranya gambar supaya cepat. Saya aja nggak bisa tuh, gitu ya. Kan kalau pakai alur kotak-kotak sendiri. Nah, ini saya coba begini. Saya minta AI untuk menggambarkan itu nggak bagus. Nah, terus ini saya gini kan. Nah, waktu lalu ada mahasiswa pakai latex gitu kan. Gambar yang pakai latex supaya lebih bagus. Oh, Pak Surya juga ya. Terus pakai overleaf. Nah, saya sendiri udah malas untuk pakai latex belajar lagi dari awal. Wah, tapi karena di zaman gini ya, orang malas itu masih bisa hidup. Maksud saya kalau mempelajari caranya lagi, ya dulu saya beli buku latex itu 100 euro. 100 euro itu kalau sekarang berapa? Hampir 2 juta ya, 1.900.000-an. 100 euro waktu itu, ya kan? Demi belajar latex, buka bukunya, perintahnya gitu. Nah ini saya pakai gini, caranya gini, misal gini nih, sebentar ya, supaya teman-teman lihat juga ya. Ini kan gini nih,
Misal, tadi si Togab itu pakai apa tuh gambarnya? Ini kok ada dua. Nah, satu aja, terus gambarkan arsitekturnya yang berwarna dan rapi dan bagus. Misal begitu ya. Togab gambarnya pakai apa Togab? Pakai bantuan AI juga, Prof. Cuman yang Oh, free. cuma Free. Yang gratis kan? yang gratis, baik. Diagram arsitektur. Nah, ini kalau pakai itu, ini dia pakainya gini tuh. Ya, oh abu-abu biru. Oh, ngapain aku harus membirukan, memerahkan itu nyebelin ya, nggak bagus kan. So, kemudian saya buatkan gini, buatkan perintah untuk menggambar dia tadi pada overleaf. Overleaf ya nulisnya. Overleaf, perintah latek gitu. Itu overleaf. Gitu nanti terus tinggal di copy ya. Nah, pada overleaf online ya. Saya pengennya nanti ketemunya itu ya. Nah, apa itu overleaf? Itu latek si siapa namanya? Agatha nih yang pinter pakai latek ya kan. Mungkin kali-kali bisa ngajarin ya Agatha. Agatha ada di sini nggak ya? Overleaf template. Template bukan overleaf online latek editor. Nah, bisa kok di-download kayaknya ya. Saya dulu pakai apa sih teknik center gitu, tapi terus kok ada onlinean gitu ya udah tak coba ya. Gitu. Nah, misal ini saya Ego Bayu saya coba ini ada tak buka ya. Nah, misal tadi kan kita perintah di latek itu nggak ada tuh. Nah, ini belum tak enter toh. Ya, ini di enter gitu ya. Terus muncullah perintahnya, ya kan? Itu lateknya. Tarat ya. Tinggal copy paste tidak dan sudah rapi plus akademik nah ini tinggal copy code jalan termasuk template trans gitu ya. Ada beberapa artikel menggunakan ini. Ini berarti harus dikit-dikit gitu ya, di copy 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 copy. Nah, singkatnya karena saya sudah pernah pakai di overleaf gitu ya, maka jadilah ini copy-copynya. Ya, gitu ya. Tak copy di sini di editor tadi ya, code editor tadi. Mana tuh? Ya, udah. Supaya cepat ya. Ini saya copy di sini tadi use package bla bla tadi ya. Terus ada ini bla bla gitu tuh. Terus bla 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 begitu and then akhirnya section introduction. Harusnya di sini sih ya toh. Di sini boleh. Coba ya. Ini kan tadi jadinya gitu, recompile jadinya begitu ya. Terus nah sama kan. Terus ini saya download terus tak print screen gitu ya, saya print screen. Atau seharusnya mungkin ini karena termasuk bagian dari teks kalau orang pakai itu saya istilah-istilahnya udah lupa sih. Bikin tag bla bla gitu ya. Nah, ini masuk misalnya masuk di introduction gitu. Nah, ini di sini. And then running, recompile. Mesti jatuhnya sih sama. Nah, ini toh Hana dulu, terus masuk ke introduction, terus ini, terus saya download, terus saya copy, dan seterusnya. Nah, terus kan saya teorinya kan nggak terlalu paham-paham amat kan. Udah lupa lagi ya, belajar lagi harusnya ya.
Apa sih dance? Apa sih batch nom? Ya, kenapa 128? Kenapa relu? Kemudian dari input ke sini apa yang terjadi? Nah, itu yang akan kita bicarakan. Dan harapannya, ini yang paling seru. Nah, ini terus saya, ya supaya lebih cantik ya, maka view ya, show, begitu ya. Maka tadi ya, terus saya katakan ini menampilkan begini kalau di dalam desain untuk arsitektur nggak boleh ya. Ini arsitekturnya, ini code-nya, misalnya begitu. Sehingga saya katakan ini no, ini yes. Oke. Nah, berada di mana arsitektur yang digunakan? Ya, kemarin kita belajar di learning itu apa namanya mind mappingnya seperti ini ya. Oh, tadi ada istilah di NN ya dan perseptron MLP ya, multi layer perseptron. Nah, ternyata berada di sini. Nah, kenapa dia ngambil itu? Nah, itu tadi udah dijelaskan dan kemudian kita ingin memahami lebih lanjut apa yang dikerjakan TOGAP dengan catatan yaitu ini ya, slideshow-nya slide kok view-nya kok tak tutup-tutup barang ki ngopo. Slideshow-nya ini tindak lanjutnya. Nanti saya akan berikan contoh ya. Nah, terus tadi saya mikir-mikir nih, kelenger enggak ini mahasiswa nih? Kayaknya kelenger ya. Benar-benar habis-habisan di 1 minggu pertama. Harapannya ya. Tapi karena ada AI, enggak lama sebetulnya ya. Enggak lama. Tadi saya mengerjakan sekitar 10 halaman lebih, itu 2-3 jam lah. Gitu ya, 2-3 jam. Nah, jadi terus saya mikirnya, oke lah, dari update-nya nanti atau tindak lanjutnya salah satu sebelum menuju ke dosen berikutnya minggu depan. Pak Surya sama Pak Bambang akan sama-sama begitu ya di 2 minggu itu supaya codingnya bisa tahu kenapa sih atau bagaimana membuat arsitektur begitu ya, itu akan lebih cepat ya, lebih cepat untuk diberi, sehingga saya tidak ingin terlalu banyak tapi mahasiswa bisa mempertajam di sini. Jadi selengkapnya diupdate ya, tindak lanjutnya itu update-nya selengkap mungkin secara ilmiah. Bisa berupa modul pembelajaran khusus topik terkait. Nah, nanti saya beri contoh miliknya TOGAP ya. Jadi ini TOGAP D. Jadi TOGAP dapat bantuan file yang sudah terisi, tapi nanti berarti harus ngisi lagi ya. No? Indikator kelengkapan secara ilmiah dan bermanfaat bagi student lain dalam mempelajari model dan metode yang terkait. Ya, jadi nah kalau di sini nih tentang YOLO misalnya ya, saya buatnya seminggu karena dibantu AI toh. Begitu. Udah 97 halaman, ditambah ada mahasiswa sedikit bantulah tambahin pustaka ya, nyari pustaka. Nah, silahkan gitu ya. Ini kita janjian aja salah satu. Nah, terus karena mahasiswa ini kan masyarakat ilmiah ya, jadi ada yang mahasiswa misalnya, wah disuruh jadi mesin minta buat artikel untuk mahasiswa, untuk dosen gitu ya. Nah, karena kita masyarakat ilmiah ya memang luarannya salah satunya itu ya. Karena kita
tidak sedang membuat alat begitu toh, kalau mahasiswa elektro membuat alat begitu ya, sehingga artikel mungkin tidak kewajiban begitu ya. Nah, kita tinggal pakai algoritma. Nah, versi artikel dengan merujuk template tertentu. Tapi catatannya begini ya, kalau yang di bagian ini. AI-nya harus seminimal mungkin atau seenol mungkin. Nah, caranya gimana? Begitu toh? Terserah, nanti ada diuji AI. Yang penting saya nguji pakai AI itu dia 0, tidak terindikasi. Itu ya, beratnya di situ. Dengan waktu yang pendek itu. Begitu di sini. Kalau di sini boleh pakai AI sebanyak mungkin, tapi harus selengkap mungkin. Dan bagaimana melihat lengkap itu kayaknya suka-suka saya ya. Karena saya tidak pakai indikator yang di JPMK lagi gitu ya. Jadi bagaimana nanti saya tunjukkan caranya, ya toh? Artinya gini, ada subjektivitas di sini karena saya ngelihat gitu kan, wah ini matematikanya nggak ada nih. Wah ini 10 halaman doang ini. Padahal saya kalau menelusur bisa sampai misalnya 50 halaman seminggu, anggaplah begitu ya. Nah, gitu. Seperti saya katakan ini saya sekitar seminggu enggak ngerjain yang lain selain ini misalnya ya, dengan di sini nih modul kliknya nih. Ini kalau apa sih YOLO karena si siapa? Karena kebetulan ada apa namanya? Penelitian internal di mana saya harus buat modul begitu ya. Dan paling enak ya pakai AI ya. Studi kasusnya itu di sini ada YOLO. Terus di bab kesekian bagaimana YOLO dimainkan untuk bagian ini begitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa penelitian ini membuat modul begitu ya. Jadi saya senang sih kalau di kampus diminta untuk kita membuat modul supaya ya itu akan memperkaya kepustakaan dari hasil riset begitu. Ya. Jadi sebelum kita belajar ke kalau dengan riset ya, dengan riset berarti langsung YOLO diterapkan begitu ya. Ini yang teman-teman kerjakan. Nah, atau tadi ya multi layer perceptron dengan regularization-nya ya, itu tadi yang dikerjakan TOGAP misalnya. Tapi sebelumnya apa di bawah? Sebelumnya. Nah, ini misalnya di sini YOLO itu setelah digeret ke atas, ke belakang gitu ya. Nah, ini ada object detection, terus ada klasifikasi, VS detection, segmentasi, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian lain, YOLO ini kan variannya banyak, ya, terus sampai kemudian dijelaskan, ya, dijelaskan itu bagaimana. Nah, ini juga dibantu AI juga, begitu ya. Terus memang ada bagian-bagian yang butuh pengertian yang lain ya. Ini ada berapa nih? 97 halaman sehingga harus cari pustaka yang terkait dengan penjelasan-penjelasan di situ. Nah, ini kemudian di bab bawah mana ada nggak sih yang punya saya? Penerapan YOLO dalam studi kasus, deteksi wajah, teori berbasis deep learning, one stage. Kok rano ya? Ayat ekskavatornya kemana ya? Oh, ini kayaknya di sini kayaknya. Saya lupa. Mestinya ya, begitu. Mestinya begitu. Seharusnya ada di bawah ya ini kan. Penggunaan YOLO V12 untuk truk tambang, aktivitas ekskavator dan truk tambang, kemudian optimasi. Jadi sudah ada hasil riset di sini, kemudian digeret versi pembelajaran, maka muncullah modul ini. Itu kira-kira harapannya ya, teman-teman juga bisa menjelaskan bagaimana arsitektur yang digunakan khusus untuk data itu secara sangat
detail, gitu ya. Kok oh lah belum nyambung, belum nyambung ininya. Nah, itu akan saya berikan contohnya dengan dibantu AI. Jadi, tindak lanjutnya adalah apa? Bisa versi modul, boleh pakai AI seluas mungkin, sebanyak mungkin, versi artikel, AI boleh dipakai, tetapi saya bacanya harus 10 to 0, gitu ya. Nah, saya senang dengan jurnal Juti dan Resti ini ya, karena 2 bulanan. Jadi misalnya nih, tobat versi namanya tesisnya sudah fokus ini, saya sarankan sih ya, bisa dua-duanya nanti buat gitu kan. Terus si Tita ini mengumpulkan untuk tugas cukup 1. Terus si Jutif ini cepat meresponi dan Resti, dan ini 2 bulanan. Jadi kalaupun belum mengambil publikasi, tapi sudah ngerjakan publikasi tidak masalah, asal sesuai topik yang dipilih untuk tesis, gitu ya. Jadi tesisnya setelah ini ini aku udah punya hasil nih, baru dikirim ke belakang menjadi proposalan, misal gitu. Punyanya data juga seperti itu. Ya, jadi silakan ini contoh. Wah, ini boleh jurnal yang lain, begitu. Nah, terus caranya penilaian kesesuaian dengan template. Nah, nanti template-nya Jutip saya upload, kemudian artikelnya mahasiswa saya upload, begitu. Kemudian dia akan memberikan penilaian setiap bagian, kemudian kesimpulannya ya si AI juga, gitu ya. Kemudian saya tambahkan secara manual atau secara mandiri pakai Turnitin untuk ngecek tentang plagiarisme maupun juga tentang AI-nya. Nah itu ya, karena waktunya pendek, maka lumayan ya di tengah waktu yang pendek itu silahkan memanfaatkan. Dengerin ini juga sambil ngerjakan juga bisa ya, kalau bisa 2 perangkat lah dengerin. Oke, so how to do that? Saya beri contoh, this is Togat D, makanya saya beri contoh kasusnya Togat. Semoga tidak ada masalah ya, tadi ada mahasiswa sudah oke, gitu kan. Nah ini, saya sudah upload di situ ya. Jadi tadinya saya begini ya, dari codingnya siapa? Togat, saya ingin mempelajari langkah-langkahnya, misalnya begitu ya. Kemudian kalau mau ditarik di artikel itu depannya belakangan gitu ya, depannya belakangan ini beberapa saya contohnya kita fokus pada arsitektur. Nah sekarang kita belajar benar-benar deep learning ya, tetapi sebatas menggunakan contoh nih ya, artikel ketika saya menelusur gitu ya, dari langkah yang diambil begitu, salah satunya adalah ini misalnya ya, ada 1286432 itu apa ya, ini 128 jumlah neuron unit pada hidden layer pertama, 64 pada hidden layer kedua, 32 hidden layer ketiga. Nah ini bagus untuk memberikan contoh atau pemahaman kepada mahasiswa yang belum belajar deep learning atau sedang pakai belajar gitu ya, ke mahasiswa yang di level lebih baru, lebih rendah gitu ya. Kemudian aktivasi non itu memodelkan hubungan non-linear kompleks. Nah, non-linear kompleks itu bagaimana ya, kemudian bagaimana itu normalisasi, karena menurut code-nya si siapa? Togat begitu ya, dia hanya tidak dibahas di
laporannya, ekspresi normalisasi itu. Siapa yang dinormalkan, bagaimana normalisasi dilakukan, ya, sekalipun ada penjelasan mengapa normalisasi. Itu kalau kita cek, ini langkah pertama setelah apa? Memilih siapa X, siapa Y, langsung normalisasi, ya. Nah, di sini ada scalar fit transform, ya, X time, amount, dan sekian waktu yang lalu saya minta mahasiswa meruntut atau merumuskan sendiri standar apa normalisasinya, ya, dari buku apa dicoba, ya, tidak pakai ini. Nah, ini sekarang kita terjemahkan dia apa sih yang dia kerjakan. Nah, caranya gimana supaya cepat? Ya, cepat ini contoh ya. Kenapa kok ada rumus di situ supaya mahasiswa juga bisa paham. Nah, ini ya codingnya. Jadi tadi apa? Pada pemisahan ya, itu tren apa namanya? Siapa X, siapa Y dulu didefinisikan. Terus ini apa? Tuliskan formulasi matematikanya. Matematikanya. Itu. Ya. Maka yang dikerjakan begitu toh. Ya kan? Siap dipakai di laporan skripsi atau jurnal. Oh, ya kan? Nah, dulu ada berita kalau ada profesor yang membatalkan kelulusan mahasiswa karena pakai AI. Nah, kalau saya tak minta pakai, tapi kan masih ada apa ujian, gitu. Ya, kalau kita nggak usah marah-marah, memang zamannya AI gimana coba, gitu. Tapi juga harus tahu, berarti butuh penjelasan secara komunikasi ya. Nah, contohnya seperti ini. Oh, jadi si data itu kita jelaskan dalam sisi variabel ya. Dari kalau orang matematik itu variabelnya apa? Definisi variabel, definisi data, ya kan? Yaitu time dan amount itu XI time, XI amount, misal begitu ya. Kemudian kalau menormalisasi itu komponennya yaitu ini perlu ada parameter rata-rata ya, rata-rata baik terhadap time maupun terhadap amount. Ini maksudnya begitu cara bacanya. Ya. Simpangan bakunya juga, jadi masing-masing punya apa? Punya rata-rata sendiri. Nih, berarti kan ini C-nya berarti dari 1 ke 2. Misalnya time itu yang pertama, amount itu yang kedua. Tapi dia pakai indeks langsung C time, amount, misal gitu karena ada 2. Supaya jelas. Artinya masing-masing dinormalisasi terhadap dirinya sendiri. Normalization. Ada penormalan yang lain, tapi ini. Kenapa sih ada itu? Nah, kenapa perlu ada normalisasi? Kita ingat bahwa data di sini tadinya ada transaksi yang kemudian di PCA-kan sehingga kita tidak tahu si X tadi yang lainnya ya, Z tadi yang lain itu apa saja, anggaplah itu dari PCA. Artinya dia juga punya unit yang lain. Di sini kita udah lihat tuh, time dan amount itu udah unitnya beda. Nah, dengan melakukan normalisasi itu semacam kita melakukan dimensionless ya, dimensionless atau membebaskan dimensi. Nah, itu. Nah, ini penting juga. Selain itu juga supaya ada data itu stabil gitu ya. Misalnya yang satu time-nya itu sebetulnya kalau misalnya itu saham misalnya atau transaksi itu per detik ya masuk di bank. Sedangkan apa kalau jumlah uang bisa
jutaan, bisa sampai triliun barangkali misalnya begitu ya. Nah, sehingga itu sangat variasinya sangat tinggi. Nah, untuk melakukan apa namanya supaya data ini bebas dimensi begitu ya, supaya enak akan bervariasi di sekitar sehingga kita boleh min-nya 0 dan standar deviasinya 1 ya. Jadi nanti kita bisa lihat sehingga diringkas seperti ini ya. Min-nya 0 dan setelah transformasi variance-nya itu 1. Ini memang memang didesain seperti ini sehingga disebut Z-score ya, artinya normalisasi yang bisa digunakan secara umum. Kemudian di sini dikatakan mencegah dominasi fitur amount, mempercepat konvergensi, optimisasi DNN, meningkatkan stabilitas numerik gitu ya, karena amount ini kan angkanya gede, time itu angkanya kecil ya, sehingga supaya bebas dimensi dulu, terus konvergensinya jadi cepat ya kan. Apa itu konvergensi? Ya, nanti kita di dalam deep learning ada epoch begitu ya. Yang sampai berapa epoch kita mendapatkan hasil yang menyebabkan parameternya optimal misalnya begitu. Parameter yang mana? Nah, itu kita telusur lebih lanjut. So, kemudian kita diberi opsi untuk memberikan penjelasan ini ya, bagaimana menerangkan tentang normalisasi itu yang kemudian dipasangkan di sini ya, dipasangkan di sini itu ya. So kemudian rata-ratanya bagaimana penerapan fitur time dan amount, normalisasi fitur amount kalau ditulis bentuk vektor seperti ini. Nah, yang menarik dia tidak akan merubah variabel yang tidak merubah labelnya ini ya, tidak merubah label dan membuat fitur memiliki seperti ini. So jadi ini penjelasannya begitu. Yang selanjutnya ya, kita bisa melakukan pemisahan data training dan data uji. Ini sudah klasik ya. Baru kemudian setelah data training, data uji di arsitekturnya kita gunakan ya. Arsitekturnya kita gunakan itu langkah klasik yang terjadi di algoritma. Nah, ini ya split data, begitu drop disrupt from X ya, kalau apa ini? Where Y-nya itu kalau NaN misalnya ya. Ada juga ya, bisa jadi dia itu NaN mungkin salah input nih atau apa ya, karena tadinya mungkin ada proses manual kah atau kelewatan kah begitu. Nah, NaN ini juga bisa digantikan dengan rata-ratanya atau dengan apa. Jadi ada beberapa cara untuk menggantikan, ini pre-processing masih ya, data ya, supaya apa, kalau misalnya nih ada beberapa baris ya, berarti satu baris itu kan berarti satu sampel yang memuat sekian banyak fitur ya. Kalau misalnya ada 500 orang, ternyata ada 10 orang di suatu baris tertentu dengan kolom tertentu, itu NaN. Nah, berarti kan semuanya dia tidak masuk di dalam perhitungan. Mungkin yang satunya di kolom 3, yang satunya di kolom 5, tapi baris 7, yang satunya di baris 5 ya. Nah, itu kan jadi merubah banyaknya sampel yang di ini. Itu terjadi di data breast cancer kalau nggak salah ya. Oke. Nah, sehingga ini ada di drop dan seterusnya ya. Ini otomatis begitu. Nah, kemudian barulah diterapkan arsitekturnya. Itu ya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Bagaimana arsitektur ini dijelaskan. Kemudian melakukan optimasi. Ya. Nah, di sini itu dijelaskan di file ini ya secara cepat dulu begitu ya, dari alasan kenapa memilih ini, arsitekturnya yang tadi saya gambarkan di sini
Begitu terus, oh ini ada optimasi nih. Terus saya tanya ya, optimasinya apa? Bagaimana itu dibuat? Ya, terus bagaimana dituliskan? Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, rinciannya. Oh, 28 fitur PCA. Ya toh, sehingga ada berapa? Apa hubungannya dengan ribuan tadi? Nah, ini menarik toh. Ya, apa hubungannya dengan data ribuan tadi disebutkan di mana tadi? Ya, tadi ada sekian transaksi ya, transaksi ada 200 sekian ribu. Kemudian kok jadi hanya 3. Nah, ini ya. Ini. Nah, siapa si D kecil? Siapa si N? Ya, si N ini tadi apa? Ya, si N ini adalah jumlah transaksi 284, ya kan? Terus jadi X1 itu transaksi pertama, X2 transaksi kedua. Nah, inilah yang harus diterangkan ya, tentang data dulu ya, di definisi datanya secara formulatif, secara ilmiah. Jadi kalau kita jelaskan dengan coding-coding itu apa namanya ya? Ya boleh sih, cuman versinya kurang formal begitu ya kalau dari versi saya ya. Yang formal itu yang dianggap formal ya matematika, makanya kita menyebutnya matematik itu bahasa formal. Ya, sekarang pada si D ini 30, tadi 28 fitur PCA, terus bentuk eksplisitnya seperti ini, begitu ya. Terus kita telusur ya, data training ditulis bagaimana, terus jadinya banyaknya, vektornya adalah ini, ya. Ya memang ini klenger ya, klenger buat non-mathematician. Nah, bagaimana itu dihindari? Kalau teman-teman tidak mau terlalu kikrik dengan ini, itu saran saya banyak lebih pakai algoritma, ya toh. Kemudian banyak diterangkan ya, minta diterangkan, dijelaskan si AI-nya, gitu ya, sehingga mahasiswa tidak terjebak dengan matematika, ya. Artinya begitu. Jadi kalau teman-teman ingin lebih tajam itu, dan saya yakin mahasiswa yang mungkin tidak biasa dengan notasi matematika ini sangat menyiksa ini ya, sangat menyiksa. Nah, tapi ini salah satu cara yang saya sampaikan untuk memahami deep learning itu sendiri, begitu ya. Baik ya, jadi kemudian ini diterjemahkan, dijelaskan setiap bagian begitu, tadi ada layer-layernya. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana itu dikerjakan lebih detail untuk data, tetapi kemudian datanya diperkecil sehingga tahu apa yang dikerjakan oleh algoritma itu. Begitu ya. Nah, sehingga Togade ini saya update lagi lebih dalam, begitu kira-kira. Ya, kalau enggak bisa baca rumusnya, ditanya di AI itu dia kasih kok caranya baca. Nah, jadi tantangan mahasiswa sekarang atau orang belajar sekarang itu adalah bagaimana menggunakan pengetahuan yang ada, ya, terutama yang diberikan di AI itu untuk memperkaya kita sendiri, memperkaya pengetahuan. Ya, jadi mungkin kalau baca buku, buka buku susah, ya udah kita apa? Kita cermati what is going on here. Ya, ini contohnya begitu. Nah, ini jadi bagian yang terakhir dari pertemuan kita adalah apa? Menjelaskan bagaimana arsitekturnya ini bekerja. Gitu ya. Dan apa?
nanti ada matematikanya begitu. Nah, sekilas itu hampir sama semua. Ya. Dan kemudian penamaannya pun diberikan ya oleh si AI itu adalah Deep Neural Network dengan Batch Normalization dan Dropout. Ada yang dengan regularization gitu ya, to regularize begitu. So sehingga perlu dijelaskan batch normalization itu apa, dropout itu apa. Nah, saya hanya sampai di sini tadi itu mencermatinya. Ya. Oke, mari kita cermati ya. Nah, penjelasan ini itu sebelumnya munculnya tadi di terakhir. Ya. Di terakhir setelah kemudian memberikan summary. Nah, summary-nya kemudian saya tarik ke atas. Nah, orang matematika itu ternyata bikin teori itu kayak gitu. Sehingga yang baca kesulitan. Ya. Jadi hasil coret-coretan, konstruksi kemudian diklaim, itu yang disebut teorema. So, apa itu DNN? Tadi kan ada kata Deep Neural Network, berarti DNN apa itu ya? Memodelkan hubungan nonlinear kompleks. Kok nonlinear kompleks? Ya, hubungan input output yang tidak bersifat linear, melibatkan interaksi antar fitur. Ya. Jadi misal nih sederhananya tentang lulus tidak lulus gitu kan ya, situasi lulus tidak lulus deep learning misal, fitur-fitur pengaruhnya apa ya, mengikuti kuliah semua full itu apa ya berarti kehadiran atau frekuensi kehadiran berarti mendefinisikannya ya, misalnya sering, sangat sering, tidak sering begitu ya, atau diurut berarti kan ada jenis kategori ya, data dengan fitur yang sifatnya kategorial misalnya ya. Kemudian apa? Supaya lulus tidak lulus, memahami apa namanya atau menyelesaikan tugas misalnya begitu ya. Berarti lagi kategorial lagi gitu. Apa? Semua tugas atau tidak ada, tidak dikerjakan, sedikit dikerjakan, cukup dikerjakan, semua dikerjakan, misal begitu ya. Berarti di kategori kalau 1 sampai 4 misalnya, lagi fitur yang lain. Nah, ternyata terus apa namanya? Ada mood, ya kan? Oh, tadi saya maksa mana ini Stevian, ada nggak nih Stevian? Halo Stevian? Oh ya, sip, hadir gitu. Nah, saya paksa hadir misalnya ya, karena ya paling enggak denger-denger sih ya, daripada nanti enggak fokus ya, atau ada sibuk yang lain. Oke, enggak apa-apa ya, saya kadang ketinggalan 1 kali kuliah nanti udah kewalahan. Ya, pakai dengarkan YouTube biasanya gangguannya banyak. Oke, nah jadi si DNN ini ya ada hubungan input output tidak linear, interaksi fitur, pola bertingkat dapat dipelajari melalui komposisi berapa fungsi aktivasi nonlinear. Itu DNN sehingga namanya kadang multi-layer perceptron dengan regularization gitu ya. Itu si siapa yang ngomong? AI sendiri. Nah, supaya terlihat keren ya, terlihat keren, apakah benar si AI ini membohongi? Ya carilah literatur yang terkait. Nah ya, jadi itu sebabnya memerlukan pustaka itu di situ, begitu ya. Nah, dan karena AI ini kan dibangun untuk menjelaskan dirinya sendiri itu dibangun dari deep learning juga. Jadi menurut saya dia tidak ngawur lah, ya tidak ngawur begitu, karena dia menjelaskan dirinya sendiri. Jadi untuk sementara percayalah dengan yang disampaikan AI. Nah, gambaran yang pertama kemudian saya tulis sebagai gambaran umum. Mari kita lihat overview dulu ya. Ini sampai 15 halaman loh. Jadi ini antara
berapa jam tadi ya? 3 jam lah, gitu. Itu 15 halaman. Nah, ya toh? Berarti kan memang sangat bergantung pada rasa ingin tahu mahasiswa, ya. Misalnya diberi angka seperti ini, apa sih maksudnya? Tulis saja, cari saja. Nah, karena apa? Supaya yang membaca itu juga mengerti yang dimaksud gitu ya. Yang tertulis sama dengan yang dimaksud. Nah, gitu. Ini 18 terus 64 terus 32. Maksudnya apa ini kan gitu. Jadi yang tertulis sama dengan yang dimaksud itu tulisan ilmiah, ya kan? Sehingga nggak ada apa namanya persepsi macam-macam. Nah, itu kita belajar tentang menjadi mahasiswa ilmiah, salah satunya itu ya, yang tertulis sama dengan yang dimaksud. Jadi yaitu ini artinya apa ditulis. Terus di gambar tadi kan ada aktivasi nonlinear relu. Kalau nggak ada, nggak tahu relunya apa, silahkan dituliskan dengan menggunakan fungsi aktivasi nonlinear relu, yaitu itu persamaan berapa dan model nonlinear kompleks. Nah, pada setiap hidden layer terdapat dense. Nah, terus ada istilah fully connected. Apa kui? Nah, dense terjemahnya padat, fully connected. Berarti ini menimbulkan tanda tanya. Berarti perlu dijelaskan. Terus aktivasi relu, batch normalization dropout 0,3 kecuali layar terakhir. Ya, kenapa 0,3? Berarti perlu dijelaskan ya, Togat. Kemudian pada output dan layer 1 neuron dan sigmoid. Nah, tujuannya adalah mengekstraksi fitur secara bertahap sambil menjaga stabilitas training dan mencegah overfitting. Setelah saya bekerja agak banyak ke bawah, begitu, terus saya masih tanya sesuatu yang sering ditanyakan orang katanya ya. 128 itu fitur, tapi bukan fitur asli dari data. Makanya saya tulis catatan 1. Jadi yang saya tuliskan di sini sifatnya modul, ya. Bisa jadi bagian tesis tadi ya, supaya bisa menerangkan dengan baik ya. Tulislah sebanyak mungkin, sedetail mungkin, sehingga langsung begitu tertulis tahu yang dimaksud. Ini adalah fitur laten, learn features yang dipelajari oleh model. Apa sih fitur laten? Nah, ini kemudian dari dataset fitur aslinya itu hanya 30 ya. Yaitu V1, V28 hasil PCA dan time dan amount. Jadi ditulis X elemen R30. Nah, ini satu-satunya fitur yang benar-benar diberikan oleh data. Nah, kok ada Pak 128? Nah, berasal dari jumlah neuron pada dense layer pertama. Ya. Kemarin di NN kita belajar neuron, ya toh, hidden layer, apa itu dan seterusnya. Terus ditulis oleh coding, pada coding kalau perlu gini, ada dense layer pertama, pada coding ditulis gitu toh. Ya karena harus yang tertulis yang dimaksud. Nah, misal begitu, ya mau dikasih warna sendiri juga boleh karena itu tata bahasa coding, bukan tata bahasa salah nih ngekliknya. Bukan tata bahasa narasi yang kita gunakan seperti ini ya. Apa ini namanya? Semantik gitu ya. Artinya model menciptakan 128 fitur baru. Nah, itu kan nggak ada di dataset. Dan dihasilkan melalui pembelajaran bobot W1. Nah, itu mana itu? Oh, terus lagi.
bentuk matematis 128 fitur tadi, setelah layer pertama, itu H1 relu W1 XB. Nah, dimensinya ini berarti. Itu W1 elemen tadi kan dari input ya, elemen R30 kali 128. Jadi H1-nya elemen R128. Setiap komponen itu isinya ini. Ya. Karena H1128 berarti ada apa? H1,1, H1,2 gitu ya. Nah, itu makanya H1, C. Yang isinya setiap C adalah ini. Nah, keren toh? Keren. Nah, artinya, jadi apa yang terjadi di algoritma itu ini ya, satu neuron, satu fitur laten. Loh, apa maknanya? Fitur laten kombinasi nonlinear dari fitur asli. Yang disebut asli tadi adalah bukan data asli ya. Yang di sini adalah si V1, V8 sampai time dan amount tadi. Ini yang berat ya, artinya orang kalau belajar sering terjebak ya. Dari asli itu langsung diolah, kejadian di learning gitu misalnya ya. Ternyata tidak begitu. Saya juga baru tahu ya. Nah, tidak punya kombinasi nonlinear dari fitur asli, tidak punya nama eksplisit seperti amount and time, mewakili pola tersembunyi dari data. Jadi, contoh ya, bukan literal ya ini maksudnya. Artinya seperti ini ya. Contoh interpretasi konseptual gitu, bukan literal. Kenapa saya bisa muncul begini? Karena tadi saya tanya ya toh, setiap detailnya saya tanya tadi. Dari input ke dance tadi itu ngapain aja? Ya kan? Terus ini kan gambarnya ini. Nah, ini kan bisa cerita nih. Nah, dari input ke sini. Nah, ini ada D. D itu berapa sih? Tadi inputnya tadi 30. Kok ada angka 128? Datangnya dari mana? Nah, gitu ya. Nah, kemudian itu dijelaskan di sini. Ya, jadi apa tadi ya? So, setelah itu ya, jadi neuron belajar pola kombinasi ini. H1 kombinasi ini, H2 ini, H3 itu, H128 misal ya. Tadi H bener lah sampai 128 tuh. Cek cok. Bener ya? Nah, itu ya. Sampai 128 dan setiap kalau 128 itu tadi H1 itu ya sampai 128 dan setiap H1 tadi ada isinya. Nah, ini ya. Itu. Ini salah ketik kah? Ada ini. Ada. Ini apa harusnya? Nah, ya toh. KC. Karena ini oh, enggak ding. WKK1 sampai itu. Oh ya betul ya. Bentar. Setiap komponen itu ya berarti H1, H2 itu di sini ya betul ya. Nah, ini terdiri dari itu tadi, kenapa jumlahnya bisa 128 ya, hyperparameter desain, dan ini angka cantik atau angka yang sering digunakan. Angka yang sering digunakan, seperti pas random state kemarin ya,
Random state itu kok 42 begitu ya. Tanya, kenapa ini 128? Jadi idenya kalau terlalu kecil, kemarin kita belajar di pertemuan pertama, enggak salah, ada kata underfitting, overfitting, terus pass fitting, mungkin di mesin learning juga, tapi ini juga terjadi secara umum di deep learning ya. Dan 128 itu yang sering digunakan. Tidak ada makna semantik tetap ya. Neuron ke-57 bukan fitur tertentu yang bisa dinamai. Nah, jadi hubungan dengan PCA itu penting ya. Ya, si PCA ini apa tuh sebetulnya? Kemarin kita belajar apa tuh? PCA atau belum belajar ya? Pernah disinggung paling tidak di big data. Nah, nanti di mesin learning juga ada ya, bagaimana dia mereduksi fitur-fitur yang banyak. Tadi ada 200 sekian ribu ya. Kemudian mendapatkan 28 secara linier ya. Apa sih yang dominan didapatkan 28? Begitu ya. Nah, yang kemudian inilah ditambah fitur time dan fitur amount ya, yang kemudian kita analisis atau kita modelkan dengan tadi DNN dengan batch normalization ya dan dropout. Terus di sini kita menggunakan dense layer ya, jadi perlu kombinasi nonlinear. Jadi kalau ini fitur-fiturnya linear, nanti ada pertanyaan juga ya, atau bisakah kita misalnya pengen mendapatkan fitur-fitur itu secara reduksi dimensi, secara nonlinear. Nah, ada teorinya. Nah, ini si Mbak siapa namanya ya? Selain Agatha, Dina ya, itu menggunakan bukan PCA ya, ada Nmap, Umap gitu kan, ada lagi yang lain. Oke, so saya tidak ingin panjang lebar. Nah, kemudian dense layer melampaui PCA dapat menangkap pola kompleks. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi ya, kita akan memperoleh tadi dari input berapa tadi? 30 jadi 128. Ya. Jadi itu bukan fitur asli, tapi representasi laten yang dipelajari oleh jaringan melalui kombinasi linear dan non-linear dari 30 fitur input. Kombinasi linear tadi yang 28, terus karena kehadiran time dan amount, itu interaksi antar mereka itu menjadi non-linear. Ya, terus dikatakan tidak memiliki interpretasi eksplisit, tapi merepresentasikan pola transaksi yang kompleks. Ini yang menarik ya, jadi bisa dipelajari. Jadi dari 30 masuk ya, jadi 128, terus disaring lagi jadi 64, terus jadi 32 gitu, terus keputusan. Nah, saya berangkat hanya dari tadi input ke situ. So, bagaimana itu dilakukan? Oh, ya, jadi catatan kedua bukan fitur asli. Karena saya tadi bertanya, bagaimana itu dilakukan? Nah, ini di sini sengaja disembunyikan, anonim. Nah, itu tadi ini menyangkut etika tadi. Ya, sehingga dibahas. Ya, dari mana? Ya, ini data berasal dari transaksi kartu kredit. Ya, toh? Nyata, terus demi privasi keamanan, tidak dipublikasikan, ditransformasi begini. Ya, semestinya dulu seperti itu ya, dulu dengan ada perusahaan, dia hanya mengganti variabelnya dengan X1, X2 begitu ya. Terus tidak menunjukkan variabel aslinya, itu yang pertama. Yang kedua ada variabel
apa namanya, waktu itu mahasiswa bisa temukan ya. Misalnya itu ternyata itu tentang lokasi di Google Map. Yang sehingga kita temukan, oh data ini data di suatu di Freeport misalnya begitu. Jadi kita tanya ownernya, betul misal ya. Jadi sekalipun diganti variabelnya, mahasiswa bisa mencermati ya. Apa sih data dari mana ini ya? Silahkan ya. Apa isi fitur asli tidak diketahui, jadi tidak dipublikasikan. Ya, tetapi biasanya kalau ada transaksi itu kan ada seperti ini ya, pola waktu, perilaku kartu, interaksi historis tertentu. Jadi tidak ada dokumen resmi. Jadi disengaja. So, secara matematik itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya ini datangnya ya. Nah, AC1XI itu koefisien eigenvektor PCA. Nah, di mana itu? Di mesin learning saya sudah berikan ya bukunya bagaimana mendapatkan koefisien eigenvektor di PCA. Dengan data yang sangat sederhana supaya mahasiswa ya paling enggak pernah lah baca buku saya gitu. Ya. Terus ada kombinasi linear dari banyak fitur asli. Yang fitur asli itu yang XJ, X1, X2 sampai XK itu tadi. Ya. Kenapa enggak bisa? Terus makanya dihilangkan makna semantik fitur, hanya menjaga variasi statistik ya. Bukan lokasi, bukan transaksi dan seterusnya. Itu penjelasan sedemikian ya. Sehingga ini perlu masuk di dalam diskusinya ya. Fiturnya itu apa saja? V1 sampai V28 adalah hasil transformasi prinsipal komponen analisis dari ini yang dianonimkan dan seterusnya. Kemudian V29 berarti time dan amount 2930 ya. Jadi ini harus dihindari dan salah secara ilmiah. Oke, sekarang bagaimana alur kerja dari input ke output? Ya, karena ini 7.37 jamnya, maka saya hanya sampai mungkin semoga terjelaskan cepat ya. Tadi apa? Ada 30 ya. D jumlah misal 20 fitur numerik input belum mengalami transformasi. Terus selanjutnya pada hidden layer, dense 128 plus relu, harusnya 30 tadi ya, fitur numerik. Terus tadi 30 toh. Kan tadi misal, artinya data dari ruang D diproyeksi 128 dan relu membuat model nonlinear. Nah, supaya tahu what is going on here, apa itu ya toh, apa bentuknya, hasilnya bagaimana, si X-nya dikecilkan ya, misal seperti ini contoh ya kan. Terus input layer ini belum ada transformasi D-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau menerangkan codingnya, kecilkan datanya ya, sekalipun tadinya big data ya, kecilkan untuk menerangkan what is going on di arsitektur atau bagaimana cara kerja arsitektur. Nah, misal kasusnya D-nya 4, konsep yang sama untuk D30, yang berarti nanti D30 kalau perlu ditulis ya kan? Belum mengalami transformasi, jadi fitur mentah, terus Den 128 relu, itu gimana? Nah, kan berat nih, nerangkan 128 nih, terus dikecilkan dulu ya. Diperkecil jadi 3 neuron ya, gitu ya. Misal, untuk contoh hitungan, jadi tada gambar ini kita ini, yang terjadi ini ya. W1 elemen itu, B1 ini ya, itu kita perkecil dense-nya 3 neuron, bukan 128. Nah, tujuannya hanya untuk ilustrasi, bobot dan bias dan contoh. Nah, W1 berarti kalau tadi 3 neuron, D, 128-nya itu apa? 3, ya toh? Diganti ya, 128-nya 3,
begitu, dan apa? 4 tadi datangnya dari si input, banyaknya sampel ya. Ada 4. Jadi W1 4 kali 3. Janjian ya. Jadi dia itu sebetulnya tulisan W1 di sini itu bukan hanya apa tadi itu. Ya kayak gini doang gitu ya. Tapi ini matriks ini kan. Ya. Matriks berarti ini X-nya ya toh. Terus ada B1-nya berapa begitu ya. Ya vektor, dan yang jelas ya ini banyaknya kolom ya sama 128 dengan B1 ya. Jadi supaya apa? Supaya tahu apa yang dikalikan, apa yang ya. Kemudian secara matematik harus benar. D4 fitur hidden layer itu dense 3 neuron dan semua neuron fully connected karena ada dense itu. What does it mean? Nah, fully connected karena ada yang enggak fully, ya kan? Ada yang enggak fully karena dia nulisnya dense. Ya, di setiap neuron terhubung ke semua neuron pada layer sebelumnya. Ya toh? Ini sekarang ini cara ngetiknya bukan matematika ini. Atau yaitu masih cara ChatGPT dengan cara cepat. Nah, jadi terhubung ke N1, N2, N3 kalau perlu di gambaran matematik dibalik gambar. Jadi kalau perlu digambar. Nah, misal begitu ya. Nah, ini bobot dense betul ya. 4 kali 3 si bobotnya, X-nya 4 ya toh. Terus ya kan? Dan toh biasnya di sini ya harus sama begitu, sini 3 ya. Terus operasi dense-nya ya, maka di neuron N1 itu maksudnya ini. Nah, ya. Ini ngetiknya bukan ngetik matematika yang cantik ini toh. Ini hanya ngetik biasa. Yang cantik itu harus pakai indeks ya kan, W11, X1 indeks gitu ya. W21 harus indeks dalam bentuk vektor. Maka set adalah ini ya menjadi elemen R3, artinya supaya terlihat banyaknya komponen berapa. Begitu. Setelah relu ya diaktifasi proyeksi linear Z1, W1, XB1. Hitung satu persatu dari data di atas. Percaya aja ya ini ya. Saya juga copy. Nah, menariknya di ChatGPT sekarang, entah karena ini yang berbayar sedikit ya, 75.000 sebulan. Ini bisa di copy tanpa saya ngerubah-ngerubah dulu, nggak bisa. Ya, saya harus ngetik sendiri atau di print screenshot. Terus ini kan versi matematik ini, equation-nya ya, bentuk ada kotak-kotaknya itu matematik. Bisa copy langsung. Sehingga set satunya ini. Inilah proyeksi dari ruang 4 ke ruang R3. Ya, model aslinya apa? R30 ke 128. Ya. Jadi fitur aslinya 30 terus jadi lebih banyak ya 128. Oke. So, aktivasi relu gimana? H1 adalah relu Z1. Hitung dia, ngapain relu? Relu definisinya ini, max, C0, dan X. Gitu kan? Kalau X-nya negatif, ya maksimumnya 0. Kan gitu. Ini suruh milih salah satu. Ya, si relu itu gitu. Nah, maka max dari 0, 2,61 ya 2,61. Semoga ini benar ya, X-nya yang diperoleh di atas. 0, min, makanya 0. Mak 0,066, 066. Jadi, kasus sesungguhnya makna geometris dan konseptual gambar satu dari input layer ke dense itu seperti ini. Ya, saya kalau ngomong sendiri panjang-panjang udah capek. Seharusnya masih ada nih batch normalization terus gimana? Oh, tanyalah gitu ya. Kenapa nge-batch?
Untuk apa itu dia? Nah, itu dijelaskan di sini. Dikatakan nilainya bisa terlalu besar atau terlalu kecil, tidak stabil antar batch. Loh, antar batch itu kok batch itu seperti hidden layer juga ya. Nah, kadang-kadang ya jadi perlu dipahami apa yang dimaksud di situ ya. Berarti batch normalization tidak mengubah struktur model. Nah, untuk menstabilkan distribusi aktivasi, maka batch normalization itu adalah menormalkan hasil hidden ini. Ya, ini kita lihat. Tapi normalisasinya sedikit ada update ya. Tadi apa normalisasi? H1 min mu akar sigma kuadrat ya. Jadi tetapi ditambah epsilon di sini. Nah, ya. Semua komponen, terus saya tanya nih, lah ini rumusnya akan gini nih, ini ya, ini hasilnya ya. Ini siapa saja ini ya? H1 mu sigma, tanya dong, ya toh komponen dari 1 mini batch saat training. Misal ya kan, batch-nya begini ya. Aktivasi neuron yang sama dari M sampel berbeda. Misal nih, notasi itu merepresentasikan nilai aktivasi neuron sama pada satu hidden layer untuk seluruh sampel dalam satu mini batch. Jadi, apa yang dikerjakan batch normalization? Pertama ya, ini kan kita di coding nulis ini nih. Berarti hidden layer 1 punya 128 neuron. Setelah relu keluar vektor ini ya toh. Nah, ini pas saat training data diproses dalam mini batch, misal nih katanya contoh umumnya M-nya 4. Siapa itu? Ya, fokus satu neuron tertentu, misal neuron ke-7 di layer 128. Artinya nilai aktivasi neuron ke-7 untuk M sampel yang berbeda, si M-nya diitalikan dalam satu mini batch ya. Nah, lagi-lagi ini apa sih mini batch dan seterusnya. Ini neuron ke-7 ya. Contoh nih sampel GI, maka notasinya nih. Nanti teman-teman berarti pelototin sendiri ya. Sampel GI. Itu I-nya mana nih? Ya. Terus ini ada H1, H2 ini menurut batch-nya ya. Nomornya ini menurut batch-nya, terus neuron ke-7 ya, si 1 berarti berdasarkan apa? Sampel yang 1 ya. Aktivasi neuron 7 ke-7 adalah itu. So, diperoleh hasilnya ini ya. H11, H12, H13, H14 jadinya ini. Apa sih maksudnya laki-laki gitu ya? Aktivasi neuron sama dari M sampel yang berbeda. Nah, ya, kita sudah dapatkan itu. Nah, terus tadi kan di sebelah kanan nih, ada tuh siapa itu rata-rata, siapa itu minnya ya. Nah, itu dihitung mu, variannya begitu. Maka kemudian ada normalisasi yang di batch tadi ya. Ini cuman dipelototin aja ya, nggak apa-apa ya. Ini mohon maaf untuk teman-teman yang no matematik. Jadi aku tiga ya, ya terpaksa lah. Apa nanti caranya tambahkan skill yang lain selain ini, gitu ya. Jadi si epsilon ini ditambahkan kalau si variannya terjadi 0. Sehingga kalau ini perlu ditambah supaya tidak 0. Kalau pembagi dengan 0 nanti rusak ini. Padahal nanti dilanjutkan ke hidden layer berikutnya. Itu kira-kira. Jadi misalnya 5 dibagi 0 gitu kan. Itu tidak bunyi. Kenapa tidak bunyi? 0 kali berapa supaya jadi 5? Ya, tidak bunyi itu tidak terdefinisi. Ya, bukan infinity gitu ya. Tidak terdefinisi, undefined in English. Ya. 0 kali berapa supaya 5? Atau 1 dibagi 0 sama dengan A. Ya toh? A kali 0 berapa supaya jadi 1?
nggak ada, gitu-gitu. Nah, sehingga pembagian dengan 0 ini tidak boleh. Ya, gitu. Karena untuk proses selanjutnya, makanya diberikan ini. Ambil epsilon ini standar, gitu kan. 10 min 5 kalau di akar, atau 10 min 4 lah supaya gampang jadinya. Kalau di akar 10 min 2, berarti kali 100. Jadi apa? Ditambah, ini masih ada sigma kuadratnya, gitu ya. Oke, contoh nih. Oke, gunakan hasil di atas. Ini kan enak toh dihitung kan. Terus peran epsilon jauh dari 1, mencegah pembagi dengan 0. Proses dilakukan untuk setiap neuron 1 sampai 128. Statistik tidak dicampur antar neuron. Setiap neuron punya mu dan sigma sendiri. Nah, yang sebanyak itu hanya satu perintah ini saja. Oh, betapa bahagianya mahasiswa ya. Tapi kita dari penjelasan di atas diharapkan apa yang dilakukan dari satu baris ini. Gitu ya. Kenapa ruas kanan menghasilkan itu enggak perlu ya. Jadi ini tadi karena saya ingin ini ditulis bagi yang teman-teman matematik haters. Artinya nggak suka tapi harus ketemu misal begitu ya, oke lah. Apa sampai di sini ke bawah belum dicermati lebih detail, ayo sendiri dicari. Jadi drop out 0,3 maksudnya apa sih? Tadi banyak, terus pengaruhnya pada hidden layer berikutnya bagaimana ya. Jadi ini kemudian perlu dicermati. Nah, ini sudah 751. Semoga ini bermanfaat untuk menindaklanjuti ya. Jadi supaya teman-teman bisa mengeksplor, silahkan. Saya yakin dari hasil yang sudah ada, kemudian tidak perlu pakai file apa tadi itu, yang matematika ya, tetapi seperti ini saja contohnya. Karena supaya enak untuk dilihat dan versi Word saja ya, versi Word saja supaya nanti saya bisa mencermati dengan mudah. Jadi yang Word kasih nama, name, identitas jelas, begitu kalau versi modul. Nah, untuk komentar terakhir ini 752 TOGAP. Tahu yang saya maksudkan? Siap, Prof. Ya, this is TOGAP day. Karena semangat TOGAP, jadi saya mencermati dan saya belum pernah mainan data itu, dan ini juga ada masalah unsur etika dan seterusnya begitu. Jadi menarik, datanya juga cantik begitu ya dari Kaggle. Nah, jadi selamat untuk bereksplor, dan saya hanya bertemu online mungkin untuk sejauh ini, hanya kalau Pak Surya nggak bisa atau Pak Bambang nggak bisa ya saya upayakan untuk men-sharingkan hasil penilaian misalnya begitu ya. Kalau tidak ya by WA saja begitu. Jadi sehabis ini saya bekerja untuk koreksi begitu. Apakah mahasiswa akan langsung bekerja sehingga kalau mau langsung bekerja saya berikan presensi gitu kan. Stop presenting. Kira-kira mau langsung bekerja sehingga sebagai pertemuan mandiri atau mau ya istirahat aja lah. Loh, ini kok masih recordnya masih jalan. Stop recording.